Halo, hari ini saya mau membagikan tutorial gimana caranya mengintegrasikan N8N atau N8N dengan Open Router yang nanti kita bisa memilih salah satu model LLM-nya yaitu OpenAI menggunakan GPT-4o Mini. Pertama, kita akan klik Create Workflow di sini. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengklik Add First Step ini, kemudian kita pilih Trigger Manually. Teman-teman bisa langsung klik aja di sini salah satu create node-nya ini, kemudian pilih AI, kemudian pilih AI agents. Hmm. Ini dibiarin aja untuk prompt-nya, kemudian teman-teman bisa lakukan sistem message ya, agar kita bisa mengontrol settings untuk si sistemnya nanti. Kamu ialah asisten dalam membantu pekerjaan sehari-hari saya, misalnya gitu ya. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa klik chat model terus ketikkan open router, di sini open router ya, open router. Kemudian karena kita pengen ngebuat ya si credential barunya, teman-teman bisa klik create new credential di sini. Kemudian di sini meminta API key. Nah, kita langsung aja ke situs namanya openrouter.ai. Setelah kita masuk openrouter.ai, kalau misalnya teman-teman belum pernah buat, kalau misalnya teman-teman belum pernah buat dulu, sign up, sudah punya, sign in. Kemudian teman-teman bisa klik di sini, pilih kredit. Nah, karena saya udah ada kredit sebelumnya, teman-teman bisa menambahkan kredit di sini dengan cara klik tombol add credits. Kemudian bisa masukkan amount-nya atau jumlahnya gitu. Kemudian jangan lupa juga masukkan metode pembayaran yang teman-teman ingin implementasikan atau lakukan. Bisa kartu debit, bisa kartu kredit. Kemudian untuk pembayarannya itu minimal 5 dolar. Kalau misal di bawah itu nanti ada warning gitu, ada warningnya. Nah, jadi teman-teman harus mengisi minimal 5 dolar dan maksimal 25.000 dolar. Kemudian setelah nanti terisi, kemudian purchase dan lakukan semua tahapan-tahapan atau pembayaran metode yang teman-teman masing-masing lakukan gitu. Kemudian teman-teman keluar, kemudian pilih key, kemudian pilih key di sini. Kemudian teman-teman bisa menambahkan create API key karena saya sudah punya, bisa menambahkan di sini, klik tombol create API key. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan misalnya N8N example. Ya. Kemudian untuk kredit limit optional ini uh, bisa menambahkan batas kreditnya, misalnya katakan misalnya 1 dolar. Kalau misalnya lebih dari 1 dolar, nanti prosesnya di dalamnya itu akan stop, akan berhenti karena sudah melebihi limitasi 1 dolar. Itu misalnya. Tapi di case kita sekarang kita tidak usah pikirkan itu, kita langsung create aja. Kemudian setelah create, nanti teman-teman bisa dapat key-nya ini. Nah, jangan lupa teman-teman harus mengkopinya dan menaruhnya di tempat yang aman gitu ya, yang cuma teman-teman aja yang bisa memiliki akses. Teman-teman bisa langsung aja di sini ada klik ya, kopinya, kemudian bisa paste di sini. Oke, kemudian klik save. Kalau berhasil nanti ada muncul tool seperti ini. Kemudian exit. Teman-teman bisa pilih salah satu LLM di sini. Di sini banyak sekali ya LLM-nya, ada ratusan gitu ya. Namun saya pilih GPT-4o Mini ini. Kenapa alasannya? Saya pilih GPT-4o Mini ini. Kenapa alasannya pilih GPT-4o Mini? Karena GPT-4o Mini ini terkenal karena GPT-4o ini karena GPT-4o Mini ini terkenal harganya paling murah, kalau tidak salah paling murah, tapi hasilnya yang dihasilkan itu lumayan efektif. Oke, sip. Kemudian teman-teman bisa mengklik memori di sini. Jadi memori ini tujuannya apa? Memori ini tujuannya untuk menyimpan conversation yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi ibarat kata misalnya teman-teman menanyakan suatu keberadaan tempat gitu ya. Keberadaan tempat misalnya di Jakarta gitu ya. Teman-teman pengen menanyakan tempat destinasi wisata yang ada di Jakarta. Kemudian nanti hasilnya akan disimpan oleh memori ini. Itu hasil analisis dari pertanyaan tersebut disimpan. Kemudian nanti kalau misalnya teman-teman bertanya kembali, mungkin
berhubungan dengan destinasi gitu ya, nanti si AI agent ini tidak perlu menanyakan kembali destinasi yang di mana aja yang teman-teman pengen lakukan gitu. Jadi AI agent ini akan mengecek memorinya, terus kalau misalnya ada destinasi Jakarta, maka nanti flow conversation-nya nanti akan melibatkan konteks yang ada hubungan dengan destinasi Jakarta. Seperti itu simpelnya. Kemudian kita bisa pilih aja simple memory. Di sini ada banyak sih, tapi karena kita pengen menunjukkan hasilnya seperti apa integrasinya, kita pilih aja simple memory. Kemudian di sini ada konteks window length. Nah, di sini itu seberapa jumlah yang pengen teman-teman ingat gitu ya untuk hasil analisisnya gitu. Kita 5 aja gitu. Kemudian setelah itu, oke, di sini teman-teman bisa langsung aja klik open chat. Misalnya yaitu sama pertanyaannya, halo, saya pengen tahu destinasi kota wisata yang ada di Jakarta. Kalau gitu ya. Ya, kemudian kita send, kemudian dia akan melakukan analisis. Oke, nah di sini langsung keluar tuh. Kalau Jakarta memiliki bla 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 bla, monumen, kota tua dan segala macam, Ancol dan simbol Ancol dan segala macam. Nah, jadi udah lengkap ya untuk responsnya itu sesuai dengan apa yang kita prompt sebelumnya. Jadi selesai untuk tutorial kita hari ini. See you di tutorial selanjutnya.